Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk mahasiswa saya semuanya. Hari ini kita membahas tentang tes efektif, kognitif, dan psikomotorik. Seperti biasa, kita presentasi dulu, kemudian baru kita adakan diskusi. Ya, sudah presentasi baru kita adakan diskusi. Baik, untuk kelompok 2 kami persilakan, tapi sebelumnya Ibu menghimbau agar mahasiswa yang lain aktif memperhatikan dan buat pertanyaan untuk diadakan diskusi. Baiklah, untuk itu Ibu persilakan untuk kelompok penyaji memaparkan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Korea Hanan sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan selamat pagi juga kepada teman-teman pendidikan bisnis kelas B 2019. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai materi tanah kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mengenai tugas evaluasi pendidikan. Sebelum dilanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Manadari Daulia dengan NIM 170761995. Nama saya Dinda Puspitasari dengan NIM 170761915. Saya Diasya Fitri Latifah dengan NIM 1707619022. Nama saya Mas Boya dengan NIM 1707156. Nama saya Vicky Effendi dengan NIM 17076190001. Boleh di next. Nah, ini materi yang akan kita bahas, yaitu tes kognitif, tes afektif, dan tes psikomotor. Boleh di next. Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan otak. Artinya segala upaya atau kegiatan yang menyangkut aktivitas di dalam otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Nah, di dalam ranah kognitif ini ada 5 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada pemahaman atau comprehension, yang ketiga ada penerapan atau application, yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada synthesis. Boleh di next. Tingkatan ranah kognitif yang pertama yaitu ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus, dan sebagainya, mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Nah, dalam pengetahuan ini seseorang dituntut untuk mengenali atau mengetahui adanya sesuatu konsep, fakta, istilah tanpa harus mengerti dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Dari segi bentuknya, tes ini sering dipakai untuk mengungkapkan aspek pengetahuan. Adapun tipenya yaitu seperti tipe melengkapi, tipe isian, dan tipe benar atau salah. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dalam hal ini, siswa itu dituntut untuk memahami, untuk mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Ada 3 tingkatan di dalam pemahaman. Yang pertama ada tingkat rendah, yaitu pemahaman terjemahan. Dimulai dari terjemahan yang sederhana, misalnya menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan Bhinneka Tunggal Ika, dan mengartikan merah putih, dan sebagainya. Tingkat kedua yaitu pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan apa yang diketahui berikutnya. Misalnya menghubungkan pengetahuan tentang
subjek, predikat, kata kerja, sehingga tahu cara menggunakan kalimat yang benar. Yang ketiga, ada tingkat tertinggi, yaitu tingkat pemahaman ekstrapolasi, yaitu diharapkan seseorang mampu melihat di balik apa yang tertulis, sehingga memperluas arti dalam waktu dimensi kasus atau masalah. Boleh di next. Nah, ini yang tadi, dan selanjutnya ada penerapan atau application, yaitu kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide, metode, prinsip, rumus, teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konflik. Pengukurannya ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dan tingkatan aplikasinya itu mencakup kemampuan menerapkan rumus atau prinsip terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan. Yang keempat, ada analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian lebih kecil dan memahami hubungan di antaranya. Nah, kemampuan analisis ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Tingkatan analisis itu meliputi kemampuan mengklasifikasi, menggolongkan, memperinci, dan menguraikan suatu objek. Dan yang terakhir yaitu sintesis, yaitu kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola yang baru dan dinyatakan dengan membentuk suatu rencana. Nah, tingkatannya itu meliputi kemampuan memerlukan berbagai unsur atau komponen, menyusun, membentuk bangunan, mengarang, melukis, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, ini ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini fungsinya itu kita dapat melihat tingkat penguasaan suatu ilmu di setiap domainnya. Yang pertama ada di paling bawah, yaitu P1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, ditandai dengan kemampuan memberikan simbol, istilah, fakta, aturan, dan lain-lain. Yang kedua ada pemahaman atau C2, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, ditandai dengan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menghubungkan, memilih, dan lain-lain. Yang ketiga ada penerapan atau C3, yaitu kemampuan untuk berpikir, menjaring, dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi yang baru dan nyata. Ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, dan lain-lain. Yang keempat ada analisis atau yang disebut juga dengan C4, yaitu kemampuan berpikir secara logis dan meninjau suatu fakta atau objek secara rinci. Ditandai dengan kemampuan untuk membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, dan mengkategorikan. Yang kelima ada sintesis, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Ditandai dengan kemampuan untuk mensintesiskan, mengumpulkan, menghasilkan, mengembangkan, mengumpulkan, dan mengkhususkan. Dan yang terakhir yang paling atas yaitu C6 atau evaluasi, yaitu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur sebagai patokan. Ditandai dengan kemampuan untuk menilai. Boleh di next. Selanjutnya ada asesmen ranah kognitif, yaitu yang pertama ada tes lisan di kelas untuk mengetahui taraf atau tingkat serap peserta didik untuk masalah yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif. Nah, di dalam tes lisan di kelas ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru untuk melakukan pertanyaan di kelas, seperti mengajukan pertanyaan dengan jelas, memberikan waktu berpikir bagi peserta didik, kemudian menunjuk peserta didik untuk menjawab. Nah, sayangnya untuk tingkat berpikir untuk pertanyaan lisan ini cenderung rendah karena seperti pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua ada bentuk pilihan ganda. Pedomannya yaitu 1. Panjang kalimat relatif sama, 2. Pilihan jawaban homogen, 3. Tidak ada jawaban benar, 4. Bahasa yang digunakan baku, 5. Hindari menggunakan pilihan jawaban semua benar atau semua salah. Yang terakhir pilihan jawaban angka diurutkan.
Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga adalah bentuk uraian objektif, yaitu bentuk uraian yang apabila diperiksa oleh beberapa guru dalam bidang studi tersebut, hasil penskorannya akan sama. Nah, bentuk uraian objektif ini sangat tepat digunakan untuk bidang matematika dan IPA, karena kunci jawabannya hanya satu, dan disertai dengan prosedur atau langkah-langkah tertentu. Pertanyaan pada bentuk soal ini diantaranya hitunglah, tafsirkan, buat kesimpulan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada bentuk uraian non-objektif, yaitu bentuk uraian yang penilaiannya cenderung dipengaruhi oleh subjektivitas dari penilai. Nah, ini kemampuan peserta didik untuk menyampaikan, memilih, menyusun, dan memadukan gagasan atau ide yang dimilikinya menggunakan kalimat masing-masing. Lalu keunggulannya ialah dapat mengukur tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tinggi, yaitu mulai dari hafalan sampai dengan evaluasi. Nah, bentuk ini relatif mudah membuatnya, tetapi memiliki kelemahan, yaitu penskorannya sering dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, memerlukan waktu yang lama untuk memeriksa, cakupan materi yang diujikan sangat terbatas, dan adanya efek bluffing. Lalu yang kelima ada bentuk jawaban singkat, yaitu bentuk jawaban yang ditandai dengan adanya tempat kosong yang disediakan bagi pengambil tes untuk menuliskan jawabannya. Lalu ada 3 jenis, yaitu jenis pertanyaan, jenis melengkapi atau isian, dan jenis identifikasi atau asosiasi. Ada kaidah-kaidahnya, yaitu yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator, jawaban yang benar hanya satu, rumusan kalimat soal harus komunikatif, dan butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang keenam ada bentuk menjodohkan, yaitu terdiri dari suatu premis atau daftar kemungkinan jawaban dan suatu petunjuk untuk menjodohkan masing-masing premis itu dengan suatu kemungkinan jawaban. Nah, ada pula kaidahnya. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator, lalu jumlah alternatif jawaban lebih banyak daripada premis. Yang ketiga, alternatif jawaban harus nyambung atau berhubungan secara logis dengan premisnya. Yang keempat ada rumusan kalimat harus komunikatif dan butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang ketujuh ada unjuk kerja atau performance. Nah, unjuk kerja atau performance ini adalah penilaian autentik atau penilaian alternatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata. Nah, ini menggunakan tes yang disebut juga dengan tes unjuk kerja. Hasilnya yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran, sehingga hasil kerja ini digunakan untuk mencapai pada tingkat yang diinginkan. Nah, biasanya performance ini digunakan pada mata pelajaran yang ada prakteknya. Yang kedelapan yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan seseorang dalam bidang pendidikan, berarti kumpulan dari tugas-tugas peserta didik. Portofolio merupakan salah satu bentuk penilaian autentik, yaitu yang menilai keadaan sesungguhnya. Pada dasarnya, portofolio ini menilai karya-karya individu untuk suatu mata pelajaran tertentu. Jadi, di akhir program pembelajaran itu, peserta didik mengumpulkan seluruh tugasnya dan guru akan memeriksa. Lalu ada yang perlu diperhatikan dalam portofolio. Yang pertama, karya yang dikumpulkan adalah karya benar milik siswa tersebut. Lalu yang kedua, menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat, menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus. Keenam, ada merencanakan pertemuan dengan peserta didik. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dalam menilai portofolionya. Ini ada pedoman penskoran tes kognitif. Yang pertama, soal bentuk pilihan ganda. Dan dibagi lagi menjadi tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan dan dengan koreksi terhadap jawaban tebakan.
Nah, tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan adalah satu untuk tiap butir jawaban yang benar, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah banyaknya butir yang dijawab benar. Rumusnya adalah B per N dikali 100, di mana B merupakan banyaknya butir yang dijawab benar dan N banyaknya butir soal. Lalu yang kedua ada dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Cara menilainya adalah B dikurang S per P-1 dibagi N dikali 100, di mana B merupakan banyaknya butir soal yang dijawab benar, banyaknya butir soal yang dijawab salah, P banyaknya pilihan jawaban tiap butir, N banyaknya butir soal, di mana butir soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Yang kedua ada soal uraian objektif. Nah, soal uraian objektif ini yang tadi ya, yang khususnya itu untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Ada sebuah soal di sini, yaitu sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Nah, untuk menjawabnya dibutuhkan langkah-langkahnya. Di sini ada panduan untuk menilai uraian objektif, di mana yang langkah pertama isi balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dan ini mendapatkan skor 1. Jika peserta jawab sampai 150 kali 80 kali 75 akan mendapat skor 1 juga. Hasilnya atau di nomor 3 ada 900.000 cm3, skornya juga 1. Lalu ada 900.000 dibagi 1000 liter, hasilnya skornya juga 1. Jawabannya adalah 900 liter, skornya juga 1. Jadi skor maksimum yang dijawab peserta apabila jawabannya lengkap adalah 5. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga, ada soal uraian non-objektif. Nah, soalnya tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda berbangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada pedoman penskorannya ya teman-teman. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Untuk kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia mendapatkan rentang skor 0 hingga 2. Kemudian kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia, pemandangan alamnya atau geografis dan lain-lain mendapatkan rentang skor 0 hingga 2. Kemudian kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat tetapi tetap bersatu mendapatkan rentang skor 0 hingga 2. Lalu kebanggaan yang berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat Indonesia mendapatkan rentang skor 0 hingga 2. Dan ketika siswa dan siswi dapat menjawab semuanya akan mendapatkan skor maksimum yaitu 8. Boleh next slide. Kemudian yang keempat, ada soal uraian. Pemberian bobot kepada suatu soal dengan cara membandingkan dengan soal lain dalam suatu perangkat tes yang sama. Nah, rumusnya bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada SBS sama dengan A per B kali C. Yang merupakan SBS adalah skor butir soal, A sama dengan skor mentah yang diperoleh peserta didik untuk butir soal, B skor mentah maksimum soal, dan C merupakan bobot dari soal tersebut. Nah, setelah diperoleh SBS-nya, maka dapat dihitung total skor butir soal berbagai skor total peserta didik, yaitu STP. Nah, untuk serangkaian soal dalam tes yang bersangkutan dengan menggunakan rumus STP sama dengan total dari SBS, yaitu yang keterangannya STP merupakan skor total peserta dan SBS merupakan skor butir soal. Boleh lanjut. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Contoh pertama, bobot soal sama
dengan skala 0 sampai 100. Di sini ada tabel yang di dalamnya itu ada nomor soal, skor mentah perolehan, skor mentah maksimum, bobot soal, dan skor bobot soal SBS. Mungkin kita jabarin aja ya, dari nomor soal yang pertama, misalnya skor mentah perolehannya 30, kemudian skor mentah maksimumnya 60, kemudian bobot soalnya 20, maka SBS-nya 10. Kemudian yang kedua, mendapatkan skor mentah perolehannya 20, skor mentah maksimumnya 40, lalu bobot soalnya 30, maka skor bobot soal SBS 15. Kemudian yang ketiga itu skor mentah perolehannya 10, skor mentah maksimumnya 20 dengan bobot soalnya 30, SBS-nya 15. Yang keempat, skor mentah perolehannya 20, skor mentah maksimumnya 20, bobot soalnya 20, skor bobot soalnya juga 20. Nah, jika dijumlah dari yang tadi sudah saya sebutkan, skor mentah perolehannya itu 80, skor mentah maksimumnya ada 140, dan bobot soalnya 100, serta SPP-nya 60. Kemudian ada gambar 2, yaitu bila STP tidak sama dengan total bobot soal dan skala 100. Di sini juga ada tabel nih teman-teman. Mungkin bisa saya bantu untuk menguraikan ya. Di nomor soal yang pertama ini, skor mentah perolehannya 30, lalu skor mentah maksimumnya 60, bobot soalnya 20, SBS-nya 10. Kemudian yang kedua, skor mentah perolehannya 40, skor mentah maksimum 40, bobot soalnya 30, dan SBS-nya 30. Yang ketiga, dengan skor mentah perolehannya 30, skor mentah maksimumnya 20, bobot soalnya 30, SBS-nya 30. Dan yang keempat, skor mentah perolehannya 10, skor mentah maksimum 20, bobot soalnya 20, SBS-nya 10. Jumlah dari yang sudah saya sebutkan, skor mentah perolehan mendapatkan 100, skor mentah maksimum mendapatkan 140, bobot soal dengan 100, SBS-nya mendapatkan 10. Atau total akhir tadi disebut SPP ya. Kemudian ada soal bentuk campuran. Oke, pada beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu pilihan atau bentuk uraian. Soal ulangan terdiri dari N1, soal pilihan ganda, dan N2, soal uraian. Nah, bobot soal untuk pilihan ganda adalah W1, dan bobot soal untuk soal uraian adalah W2. Jika seorang peserta didik menjawab benar N1 pilihan ganda dan N2 soal uraian, maka peserta didik itu akan mendapatkan skor. Nah, teman-teman nih, ini bisa di sini ada rumusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri aja ya rumusnya. Nah, oke, misalnya suatu ulangan terdiri dari 20 bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan dan 4 buah soal bentuk uraian. Soal pilihan ganda bisa dijawab dengan benar 16 dan dijawab salah 4. Sedangkan bentuk uraian bisa dijawab dengan benar 20 dari skor maksimum 40. Lalu apabila bobot pilihan ganda adalah 0,4 dan bentuk uraian 0,6, maka skor yang diperoleh dapat dihitung sebagai berikut. Yang A, skor pilihan ganda tanpa koreksi jawaban dugaan, yaitu 16/20 dikali 100 sama dengan 80. Lalu yang B, dengan skor bentuk uraian adalah 20/40 dikali 100 sama dengan 50, dan mendapatkan skor akhir adalah 0,4 dikali 80 ditambah 0,6 dikali 50 sama dengan 62. Boleh tolong aku slide selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada rangkaian afektif. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Oke, slide selanjutnya. Nah, teman-teman, slide yang ini mungkin bisa langsung dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya ya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus dinilai dalam ranah afektif. Berkaitan dengan ranah afektif, ada dua hal yang harus dinilai. Yang pertama, kompetensi afektif. Yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Dan yang kedua adalah sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Sikap peserta didik terhadap pembelajaran bisa positif, bisa negatif, atau netral. Hal ini tidak dapat dikategorikan benar atau salah. Slide selanjutnya. Kemampuannya diukur dalam ranah afektif. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, menerima atau memperhatikan, yaitu kepekaan terhadap kondisi, gejala kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. Yang kedua, ada merespon, yaitu merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, dan mematuhi aturan. Yang ketiga yaitu menghargai, dengan menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai tersebut. Dan yang keempat adalah mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai. Karakteristik suatu nilai meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Contohnya, mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar berlangsung. Skala yang sering digunakan dalam instrumen atau alat penilaian afektif adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada aspek afektif yang perlu dinilai. Di sini, aspek afektif yang perlu dinilai meliputi sopan santun siswa kepada guru, karyawan, dan teman sekolah. Yang kedua ada sopan santun siswa kepada orang tua, keluarga, teman, dan orang yang lebih tua. Dan moral yang dijadikan standar dalam berperilaku. Next. Nah, di sini ada cara menyusun instrumen afektif. Penyusunan instrumen afektif, komponen afektif ikut menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Paling tidak ada 2 komponen afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap pembelajaran. Langkah pembuatannya yaitu pertama, pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Yang kedua, tentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. Hal ini selanjutnya ditanyakan pada peserta didik. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan, misalnya Likert dengan 5 skala, sangat berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Nah, yang keempat, telaah instrumen oleh sejawat. Yang kelima, memperbaiki instrumen. Yang keenam, siapkan kuesioner atau inventory laporan diri. Yang ketujuh, skor inventory atau kuesioner. Dan yang ke-8, analisis hasil inventory, skala minat, dan skala sikap. Next. Nah, selanjutnya ada teknik penskoran pengukuran afektif. Misalnya, dari instrumen untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat ada 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1-5, maka skor terendah seorang peserta didik adalah 10, yakni 10 kali 1, dan skor tertinggi sebesar 50, yakni dari 10 kali 5. Dengan demikian, medianya adalah 10 ditambah 5 per 2,
atau sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori, maka skala 10-20 termasuk tidak berminat, 21-30 kurang berminat, 31-40 berminat, dan skala 41-50 sangat berminat. Selanjutnya ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di psikomotorik ini ada 7 tingkatan ya. Dari versinya Simpson. Pertama adalah persepsi, yaitu kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih yang dinyatakan dengan adanya reaksi. Kedua, kesiapan atau set. Itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri ketika memulai suatu gerakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan mental. Ketiga adalah gerakan determinik atau guide response. Itu kemampuan melakukan suatu rangkaian gerak ketika menggerakkan anggota tubuh. Yang keempat adalah gerakan yang terbiasa atau mechanical response. Itu adalah kemampuan untuk melakukan rangkaian gerak dengan lancar. Next slide. Lalu yang kelima ada kemampuan gerakan yang kompleks. Itu adalah kemampuan melaksanakan keterampilan dengan lancar, tepat, dan efisien menjadi keseluruhan gerakan yang teratur. Yang keenam adalah penyesuaian pola gerakan atau adjustment. Itu adalah kemampuan mengadakan perbedaan pola penyusunan gerakan yang telah mencapai tahap kemampuan. Tujuh dan terakhir adalah kreativitas. Kemampuan untuk menghasilkan gerak baru berdasarkan inisiatif sendiri. Next slide. Nah, lalu dari sini untuk cara-cara menyusun tes psikomotorik yang pertama adalah ada tes paper dan pensil. Kedua ada tes identifikasi, ketiga tes simulasi, keempat adalah tes induktif atau maksimal. Dari sini dari tahap 1 sampai tahap 4 itu menurut Luneta dan Luneta pada tahun 1981. Next slide. Nah, di sini ada cara penyusunan soal daftar cek. Di sini yang pertama yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah mencari indikator penguasaan keterampilan diujikan. Kedua, menyusun indikator tersebut sesuai dengan penampilannya. Ketiga, melakukan pengamatan terhadap objek yang dinilai dengan memunculkan indikator tersebut. Nah, dari sini kita ambil contoh seperti soal dalam hal ini ya, materi IPA. Dari sini kita tahu dari bagaimana cara-cara peserta didik melakukan sesuatu. Dari pertama mengeluarkan termometer dari tempatnya dengan memegang bagian ujung entah berisi air raksa. Kedua, menurunkan posisi air raksa dalam bentuk kapilyer termometer sederhananya sampai nomor 6. Itu diberikan cara kegiatannya itu. Next slide. Nah, dari situ tuh kita kasih skala dari 1 sampai 5 bagaimana keterampilan dari peserta didik itu. Pertama dari 1 sampai 5 itu 5 itu paling bagus, 1 itu sangat buruk. Dari situ ini mirip-mirip dengan skala Likert yang ada di ranah afektif seperti itu. Nah, dari setiap skala penilaian itu ada indikator-indikator yang untuk mengukur keterampilan siswa tersebut. Seperti tadi ada cara mengeluarkan termometer dari tempatnya atau tadi cara memegangnya seperti itu. Dari skala 1 sampai 5. Next slide. Dari yang dijelaskan tadi,
kalau kita tadi menggunakan tadi kegiatan tadi itu kita tinggal gabungkan saja. Ini kita kalau tadi jelasin lagi tadi sebelumnya, kalau misalkan dari butir 1 itu tadi saya sudah jelaskan, peserta didik yang memperoleh 5 itu bagus, sangat sempurna. Yang skornya 4 itu berarti benar tapi kurang sempurna. 3 itu juga benar tapi kurang sempurna. Kalau skornya 3 kurang benar, memperoleh kurang dari 3 kurang benar, atau skor 3 berarti kurang benar. Ya tadi paling 1 lah, 1 paling rendah seperti itu, dari 5 sampai 1. Dari 5 paling sempurna, 1 ya bisa dibilang kurang. Nah, jika tadi kegiatan tadi itu setiap kegiatan itu memperoleh skornya tertentu, kita tinggal gabungkan saja. Kita dari sini udah tahu di slide itu ada skornya, itu kalau digabungkan udah dapat 22. Ya, dari situ tinggal kita ambil mediannya saja. Dari situ kan kalau sudah dapat, kita akan kita sesuaikan dengan 4 kategori yang ada di slide ini. Ya, misalkan dari 6 sampai 12 itu dinyatakan gagal, skor 13 sampai 18 berarti kurang berhasil, skor 19 sampai 24 dinyatakan berhasil, dan skor 25 sampai 30 sangat berhasil seperti itu. Next slide. Itu slide materi yang sudah yang sedang dipaparkan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Kori Yohana selaku dosen mata kuliah evaluasi pendidikan dan teman-teman pendidikan bisnis B 2019. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dia Syafitri Latifah, Mahdarida Aulia, Adinda Puspitasari, Vicky Effendi, dan Raymond akan melakukan diskusi terkait tes kognitif, tes afektif, dan tes psikomotor yang sebelumnya materinya sudah diberikan melalui YouTube. Nah, langsung aja ya ke diskusi atau sesi tanya jawabnya dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita buka termin pertama dengan 3 pertanyaan ya. Boleh raise hand atau langsung on mic aja. Alfi mau nanya. Oke, Farah, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Farah Fauziah dengan NIM 1707619020. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan kelompok 2 itu menjelaskan tentang tes kognitif dan yang lainnya. Nah, saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian itu bagaimana cara yang harus dilakukan bagi seorang pendidik dalam menentukan tes macam apa yang dirasa cocok untuk mereka gunakan dalam proses belajar mengajar nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ara. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Boleh yang lainnya apabila ada pertanyaan? Cek. Masuk nggak, Saudara Raffi? Ya, masuk. Oke. Sebelumnya izin bertanya pada kelompok 2. Perkenalkan nama saya Iftahul Ghufran Jaini dengan NIM 1707619006. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 2 atas pemaparan materinya, sangat jelas dan cukup bermanfaat ya. Izin bertanya, kan kita sudah sama-sama menyimak ya terkait pemaparan materi kelompok 2 yaitu tes kognitif, tes afektif, dan tes psikomotorik.
Nah, kalau kita lihat sendiri dari tes kognitif ini merujuk pada pengetahuan atau kinerja otak dari siswa. Sedangkan tes afektif itu merujuk pada perilaku dan sikap dari siswa. Dan tes psikomotorik ini merujuk pada skill ya, kemampuan dari siswa. Nah, dalam satu mata pembelajaran, manakah yang harus guru terlebih dahulukan? Apakah dari kemampuan kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya? Mungkin itu aja pertanyaannya untuk kelompok 2. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Gufron atas pertanyaannya. Terakhir, satu pertanyaan di termin ini. Cek, suaranya terdengar nggak, Saudari Afi? Ya, sangat jelas. Oke, terima kasih kesempatannya kelompok 2. Sebelumnya kenalin, nama saya Brian Leandro dengan NIM 170761-9031. Izin bertanya kepada kelompok 2 ya. Sebelumnya terima kasih dulu kepada kelompok 2 yang telah memaparkan dan menjelaskan materinya dengan sangat jelas dan terperinci. Nah, tadi dijelaskan juga di pemaparannya bahwa ada ya tadi pedoman penilaian pada tes kognitif yang ada. Yang saya ingin tanyakan adalah kita kan nantinya insya Allah ya sebagai seorang pengajar akan berhadapan dengan hal-hal tersebut. Nah, tadi dipaparin juga ada pedoman-pedoman yang harus kita ketahui. Nah, sebagai seorang pengajar kita harus berpedoman banget pada itu apa bagaimana? Misalnya ini ya, misalnya kita mau ngerangkai suatu soal, karena dia ada pedoman yang juga dijelaskan. Nah, apakah kita bisa fleksibel atau keluar dari pedoman tersebut? Misalnya, Saudari Afi ingin membuat soal dengan tingkatan ya, sesuai taksonomi Bloom, kayak tingkatan dari low order thinking skill sampai dengan high order thinking skill. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimanakah hal tersebut? Apakah diperbolehkan atau kita harus textbook atau berpedoman pada pedoman yang sudah dirancang seperti itu kelompok 2. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Ditunggu jawabannya dari kelompok 2 dan teman-teman semua yang ingin menyampaikan pendapatnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Minta waktunya sebentar ya teman-teman untuk berdiskusi. Oke, baik. Pertanyaan tadi akan dijawab oleh kelompok kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Gufron yang akan dijawab oleh Vicky. Silakan, Vicky. Terima kasih Afi atas kesempatannya. Terus terima kasih juga kepada Gufron atas pertanyaannya yang sangat menarik. Izinkan saya menjawab menurut pendapat saya. Jika pertanyaannya, manakah yang harus guru lebih dahulukan gitu? Di antara ketiga aspek itu, dari kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, mungkin yang pertama, kita bisa lihat dulu ya, itu jenis mata pelajaran apa. Misalnya, apakah lebih ke praktek atau ke teori. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nih dari taksonomi Bloom-nya, yang merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasikan mulai dari tingkat yang rendah hingga level yang tertinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi itu, maka level yang rendah pun harus dipenuhi lebih dulu kan. Kemudian, kerangka konsep ini tuh dimulai dari kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan. Saya berpendapat bahwa semua kegiatan itu tidak harus selalu melewati tahap yang berurutan gitu. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana aja, tergantung kreasi setiap orang. Namun demikian,
memang diakui bahwa pentahapan itu sebenarnya sangat cocok untuk proses pembelajaran yang terintegrasi. Jadi begitu, Gufron. Yang pertama kita harus ngelihat dulu pelajaran tersebut lebih condong ke arah mana, yang kemudian ada cara lain dilihat dari taksonomi Bloom-nya jika kita ingin mengikuti struktur tersebut. Begitu, Gufron, menurut pendapat Vicky. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan. Izin menambahkan, Vicky, atas pertanyaan dari Gufron. Kedengeran nggak? Masuk, Sinta, silakan, Sinta. Oke. Menurut saya dari ketiga ranah tadi, yang paling penting dan seharusnya paling diutamakan itu merupakan ranah afektif. Kenapa demikian? Karena penting untuk dipahami bahwa pengembangan karakteristik afektif itu pada peserta didik memerlukan upaya yang secara sadar dan juga secara sistematis. Nah, terjadi atau tidaknya proses kegiatan pembelajaran dalam ranah afektif ini dapat diketahui dari tingkah laku si peserta didik yang menunjukkan adanya kesenangan belajar, seperti misalnya perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi yang positif, sehingga dapat menimbulkan tingkah laku yang konstruktif dalam diri si peserta didik. Jadi, apabila ranah afektif ini diutamakan, maka si pengajar ini bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kita harus menarik minat peserta didik dulu untuk menyukai suasana kelas yang akan diajarkan, sehingga peserta didik ke depannya juga akan lebih tertarik untuk memperdalam ilmu-ilmu yang dipelajari oleh si pendidik ini. Nah, perasaan itu dapat mengontrol tingkah laku, sedangkan pikiran atau kognisi itu seringkali tidak bisa mengontrol tingkah laku. Demikian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Baik, apa dari yang lain ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan Gufron? Dan Gufron gimana? Apa udah puas dengan jawabannya? Ya, saudari dia sudah puas ya. Terima kasih pada Vicky dan Sinta atas jawabannya. Sangat membuka insight buat kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Vicky dan Sinta yang sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Brian. Saya simpulkan ya, pertanyaannya itu terkait pedoman penilaian. Apakah kita sebagai penilai atau pendidik itu bisa menilai dengan fleksibel gitu. Begitu bukan? Oke, izin menjawab ya. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa pedoman penskoran tes kognitif itu ada banyak ya. Salah satunya misalkan di sini soal bentuk pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda itu kan tergantung dari soalnya ya. Jadi emang ada rumusnya gitu. Kayak banyaknya butir soal yang benar dibagi sama banyaknya butir soal terus dikali 100. Nah, itu kan penilaian yang udah ada gitu tersusun. Terus kalau misalkan di sini ada soal uraian objektif. Kalau objektif itu khusus untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Pokoknya yang jawabannya cuma satu, nggak berdasarkan subjektivitas. Lalu kalau uraian non objektif ini itu yang berdasarkan subjektivitas penilai kayak pendapat-pendapat, pertanyaan seputar pendapat, dan lain-lain. Nah, kalau untuk itu, pedoman itu tuh disusun berdasarkan penilai kalau menurut saya ya. Jadi sebelum kita ngajar itu kan kita bikin RPP tuh biasanya. Terus kita juga bikin pedoman penilaiannya atau rubrik penilaiannya. Nah, di situ pengajar sebelumnya udah bikin nilai-nilai tertentu atau rubrik penilaiannya dan bisa disesuaikan sama si siswanya. Jadi itu semua tergantung dari penilainya, fleksibel, tapi harus
menganut prinsip penilaian juga, yaitu yang pertama ada edukatif, penilaian yang memotivasi siswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian belajar. Lalu ada otentik, yang merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar. Lalu ada objektif, lalu ada akuntabel dan transparan. Jadi gitu, Brian. Itu didasarkan dari pendidik atau penilainya. Tapi harus tetap berdasarkan prinsip penilaian. Seperti itu. Dari teman-teman, apa ada yang mau menambahkan? Atau dari Brian sendiri gimana? Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudari Afi. Berarti dalam menilai tersebut kita diberikan fleksibel lah. Misalnya dalam menyusun RPP kita dapat dapat memberi peskoran sendiri. Misalnya studi kasus kita ingin membuat soal isian, tergantung sulit atau mudahnya, terus kita dapat menskorkan sendiri ya. Bobot soal itu kira-kira kalau terlalu mudah ini diberi skor berapa, jadi tidak terpaku sama pedoman yang ada ya. Begitu Saudara Afi. Iya, betul. Ya, disesuaikan sama soalnya gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudari Afi. Baik, terima kasih. Terakhir pertanyaan dari Farah, silakan Mahda. Oke, makasih Alfi untuk kesempatannya. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Farah. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang harus dilakukan bagi seorang pendidik dalam menentukan tes macam apa yang dirasa cocok untuk digunakan dalam proses belajar mengajar? Menurut kelompok kami, sebenarnya dalam 3 ranah itu, ranah afektif, psikomotorik, sama kognitif sebenarnya saling berhubungan. Jadi contohnya, yang pertama kayak ranah afektif ke ranah kognitif itu kayak gini, kan dalam proses pembelajaran sebagai siswa kita kan juga harus memotivasi gitu ya sebagai guru untuk gimana sih caranya agar siswa ini tuh nerima pembelajaran dengan baik gitu. Dari proses belajar itu, dari proses belajar penerimaan itu mengarah pada perhatian siswa. Dari perhatian itu nanti akan menunjukkan rasa respon siswa. Nah, dari situ hubungan antara afektif sama kognitif. Sedangkan untuk hubungan antara afektif dan psikomotorik itu ketika kemauan untuk menerima pelajaran dari guru, maka penerapan dari psikomotoriknya itu adalah ketika siswa segera memasuki kelas pada waktu guru datang dan duduk paling depan dengan mempersiapkan kebutuhan belajar. Jadi kalau misalkan psikomotorik itu lebih kepada tindakannya gitu. Atau contoh lainnya kayak gini. Jadi ketika guru menjelaskan di depan kelas gitu, nah sikap siswanya itu mencatat bahwa pelajaran dengan baik dengan sistematis. Jadi keduanya itu saling berhubungan antara 3 aspek itu gitu. Kalau misalkan caranya bagaimana, caranya itu harus diterapin dulu ke peserta didiknya. Jadi dari situ kita bisa nilai cara yang cocok atau tes yang cocok itu kayak gimana gitu. Kayak gitu. Mungkin dari Ara ada tanggapan atau dari teman-teman? Oke, gimana Ara? Iya, udah jelas. Makasih kelompok 2. Terima kasih. Dari teman-teman apa ada yang mau menambahkan jawaban dari Mahda? Baik, sepertinya udah paham semua ya. Kita lanjut ke termin berikutnya dengan 3 pertanyaan juga. Silakan, apa ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya dong, tapi maaf sebelumnya izin off cam karena sinyalnya lagi kurang bagus. Baik, silakan Sartika. Nama saya Sartika Juliana dengan NIM 1707619026. Izin bertanya, apakah penilaian secara afektif itu sudah efektif untuk dipakai menilai peserta didik? Karena seperti yang kita tahu, penilaian secara afektif itu kan dilihat dari penilaian secara sikap, emosional, atau sopan santun kan. Nah,
terkadang juga banyak saya jumpai guru-guru di luar sana tuh yang nilainya tuh bukan secara objektif tapi subjektif gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Dari teman-teman, apa ada yang Iya, ingin baik, bertanya? Kaki. Ya, di sini tidak ada yang raise hand. Kami cukupkan pertanyaannya. Izin minta waktu untuk diskusi dulu ya, Sartika. Ya, oke. Saya dari kelompok 2. Saya dengan dari kelompok 2 ingin menjawab dari pertanyaannya si Sartika. Di sini menanyakannya apakah penilaian secara afektif sudah efektif untuk menilai kemampuan peserta didik. Sementara kita tahu kan penilaian secara afektif itu penilaian yang berdasarkan sikap, emosional, dan sopan santun. Karena terkadang banyak yang Sartika jumpai itu guru di luar sana belum melakukan penilaian afektif berdasarkan faktor subjektivitas menilai. Di sini saya ingin menanyakan kembali nih, yang dimaksudnya subjektivitasnya di ranah afektif itu seperti apa ya? Maksud saya gini, karena subjektivitas di ranah afektif itu memang sangat diperlukan. Beda dengan di ranah kognitif dan psikomotorik. Itu memang sudah objektivitas itu sangat diperlukan. Nah, kita ambil contoh dari yang tadi afektif dan kognitif. Perbedaan ya, kalau di kognitif itu objektivitas itu sangat ditekankan. Kita ambil contoh dari yang kayak anak lagi belajar aljabar gitu kan. Nah, ini anak untuk pefaktoran dia paham, namun di pindah ruas dia kurang paham. Tapi guru ini bilang anak ini baik dan tekun. Maka oleh karena itu, menurut saya anak ini pintar. Di situ sudah ada subjektivitas di ranah kognitif, itu sudah salah. Dan ada lagi kayak contohnya, kalau anak ini orang tuanya baik, dari situ maka anaknya baik. Nah dari situ juga salah sebenarnya. Yang saya tekankan di sini subjektivitas itu seperti apa? Gini, kita ambil contoh yang di ranah afektif ya. Ketika seseorang anak mengerjakan tugas gitu, dari situ kita bisa lihat tuh dari tingkah lakunya, apakah dia bisa mengerjakannya dengan baik atau tidak, atau memang dia mengerjakannya itu seperti bersungut-sungut, emosian, nggak mau, seperti itu. Kita bisa lihat dari penilaian guru secara objektif. Karena yang perlu saya tekankan di sini, subjektivitas di dalam afektif itu sangat diperlukan. Bukan sangat diperlukan, memang ada indikator-indikator tertentu yang memang digunakan untuk menilai anak-anak tersebut. Kayak contohnya tadi seperti itu, tadi mengerjakan tugas, apakah dia memang melakukan dengan hati gembira dan memang sangat tekun, apakah dia memang seperti curious atau dia bersemangat, atau memang dia bersungut-sungut, emosian dan suka marah. Seperti itu. Jadi kalau yang saya kesimpulannya itu subjektivitas di dalam afektif itu memang ada, tetapi subjektivitas itu yang seperti apa? Sekian dari yang bisa saya jawab. Mungkin tidak ada ingin menambahkan. Baik, gimana dari teman-teman, apa ada yang mau ditambahkan? Dan dari Sartika sendiri, bagaimana? Sartikanya lagi kendala jaringan sih. Oh, live ya? Iya. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman, apa ada yang mau ditanyain atau mau didiskusiin lagi?
sepertinya cukup ya. Baik, saya izin menutup diskusi kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan udah menyimak dari materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi kita setelah diskusi tentang materi tes efektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi dalam diskusi tersebut kelompok penyaji telah menerangkan apa itu tes efektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan kita juga telah berdiskusi, diskusinya sangat membantu ya bagi yang kurang mengerti. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa Ibu yang sedang berpresentasi dan mahasiswa Ibu yang aktif dalam bertanya jawab. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini. Ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.